Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kurniawan. Kali ini pembahasan kita adalah seputar otoritas moneter, ya, otoritas moneter di Indonesia. Nah, yang kita ketahui itu ada dua, ya, antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bagaimana, ya, otoritas moneter ini akan kita bahas selama beberapa saat ke depan. Jadi tetap stay tune di sini di channel Education, ya. Semoga Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, ya, bahasan kali ini adalah tentang otoritas keuangan atau otoritas moneter di Indonesia. Yang pertama kali kita bahas adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini, ya, seperti yang telah kita ketahui, adalah bank sentral, ya, bank sentralnya Indonesia. Dimana ini adalah banknya bank, ya, yang berada di Indonesia, ya, entah itu bank nasional ataupun bank asing seperti itu, ya, entah itu bank pemerintah ataupun bank swasta, ya. Nah, jadi seperti ini, ya, kita bisa analogikan bahwa apapun di dunia ini, ya, selalu memerlukan aturan, ya, atau regulasi agar, ya, sesuatu dapat berjalan dengan baik, ya, tanpa adanya kekisruhan, ya, atau, ya, bisa kita gunakan istilah chaos seperti itu, ya. Jadi apapun di dunia ini akan chaos, akan acak-acakan, ya, akan hancur, ya, akan berantakan ketika tidak ada regulasi yang mengaturnya, apapun itu, ya, termasuk dalam kegiatan perbankan, ya, seperti itu. Nah, ya, ada beberapa fakta atau kekhawatiran, ya, dimana biasanya, ya, sesuatu yang dia dapat mendominasi, maka, nah, sesuatu tersebut dia akan dapat mengatur, ya, unsur-unsur di bawahnya. Apapun itu, perusahaan pun sama. Perusahaan besar dia akan mendominasi siapa? Dia akan mendominasi konsumen-konsumennya. Contohnya, nah, contohnya apa? Contohnya misalkan perusahaan Unilever, ya, dia misalkan dalam membuat produk dia tidak akan memikirkan konsumen itu butuh atau tidak, ya, produk tersebut. Yang jelas dia akan lempar saja barangnya ke pasar. Contohnya, ya, konsumen mah menginginkan, ya, barang itu kemasannya, ya, yang terjangkau. Taruhlah misalkan kita menginginkan minyak goreng itu agar murah, cobalah ada kemasan yang 1/4 liter, ya. Yang diinginkan konsumen itu kan seperti itu, ya, agar harganya bisa ditekan murah. Tapi tidak demikian, ya, dalam sudut pandang perusahaan, ya, apalagi perusahaan besar, mereka, ya, pokoknya kita lempar harga ke pasar, ya, lempar produknya ke pasar dengan, ya, produksi yang itu menurut mereka efektif, bukan efektif, ya, efisien, ya, efisien dalam cara memproduksinya. Nah, mereka pasti memilih, ya, kemasan-kemasan yang ukurannya normal lah, 1 liter, 2 liter, 5 liter, ya, kelipatannya seperti itu, dan menganggap bahwa yang kemasannya ekonomis itu tidak efisien dalam produksinya, ya, walaupun padahal, ya, itu sangat dibutuhkan oleh konsumen. Begitu juga perbankan, ya, perbankan tentu akan seenaknya, ya, para bank tentu akan seenaknya, ya, memberikan program-program kepada konsumen, ya, jika tanpa ada regulasi. Bunganya, ya, akan terserah bank tersebut, ya, kalau tidak diregulasi. Nah, maka muncullah, ya, BI dan OJK, ya, sebagai regulator, ya, atau sebagai otoritas jasa moneter, ya, otoritas jasa keuangan di Indonesia seperti itu, sebagai otoritas moneter di Indonesia. Nah,
agar semuanya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah, seperti itu ya. Yang perlu kita bahas pertama kali adalah API. Apa itu API? Ya, API itu adalah arsitektur perbankan Indonesia. Nah, API ya diluncurkan ya sebagai cara ya untuk meregulasi ya perbankan di Indonesia. Jadi API ini kalau dapat kita artikan ya, API itu adalah kerangka dasar ya sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. Nah, API diluncurkan sebagai salah satu upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih pemerintah sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2003, di mana API ini menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut. Nah, kemudian kita bahas lagi ada visi arsitektur perbankan Indonesia. Jadi ada visinya ya. Jadi API ini memiliki visi di mana API menciptakan sistem perbankan yang kuat, yang hebat, yang sehat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, jadi untuk merealisasikan ini kan visi ya. Visi itu ada ya untuk direalisasikan ya. Caranya dengan strategi seperti apa? Nah, untuk merealisasikan visi dari API ini, maka ditetapkanlah 6 pilar API apa saja. Yang pertama, menciptakan struktur domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Saya kira ini yang paling diharapkan ya oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, oleh pemerintahannya, oleh negaranya, agar tercipta ya sebuah struktur domestik yang sehat. Sehat ini seperti apa tadi? Baik dari persaingan antar bank satu dengan bank yang lainnya. Juga ya, sehat di sini dinilai tidak merugikan siapapun ya, merugikan bank bahkan tidak merugikan nasabahnya. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif ya dan mengacu pada standar internasional. Jadi ya, kita tidak sembarangan dalam membuat regulasi, ada standar internasionalnya ya. Yang ketiga ya, pilar yang ketiga adalah menciptakan industri perbankan yang kuat yang memiliki daya saing tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Tentu ya, dunia perbankan ini penuh dengan risiko ya, makanya maaf ya, makanya kita sebagai nasabah harus dilindungi dan bank pun ya harus dilindungi oleh siapa? Oleh otoritas keuangan atau otoritas moneter Indonesia, yaitu BI dan OJK. Bank harus dilindungi agar tidak terjadi kredit macet. Nasabah juga harus dilindungi ya, misalkan untuk menyimpan tabungannya ya. Maka ada satu lagi lembaga nantinya, lembaga penjamin simpanan, di mana segala simpanan yang yang disimpan ya oleh masyarakat itu harus dilindungi keberadaannya ya. Jangan sampai nanti kita nabung dana tersebut entah kemana ya lari. Yang keempat adalah menciptakan good corporate governance ya, dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, harus menciptakan good corporate governance ya. Satu bank dan bank lainnya mereka saling berlomba ya menciptakan, mungkin yang pertama adalah dari budaya perusahaannya. Kemudian yang kedua ya, mereka berusaha menciptakan kualitas pelayanan ya, berlomba satu sama lain menciptakan kualitas pelayanan yang prima. Kemudian ya, pilar kelima adalah mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Jadi ya, yang kelima ini tentu ya dalam hal infrastruktur pun harus didukung bagaimana agar para bank ini ya, pelaku bank ya, ini memiliki infrastruktur yang hebat, yang kuat seperti itu.
Keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Itu yang kita harapkan sebagai nasabah ya. Kita memiliki keinginan agar aman dalam bertransaksi di dunia perbankan. Itu adalah 6 pilar dalam API ya, dalam mewujudkan visi API, yaitu arsitektur perbankan Indonesia. Oke, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwa yang perlu dilakukan Bank Indonesia ya adalah menjaga kestabilan keuangan ya. Nah, jadi itu kan salah satu peran ya Bank Indonesia itu adalah menstabilkan keuangan. Oke. Nah, peran Bank Indonesia dalam kestabilan keuangan itu ada beberapa. Yang pertama ya, ada Bank Indonesia bertugas menjaga kestabilan moneter ya, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Nah, ya, jadi ada instrumen suku bunga ya dalam operasi pasar terbuka. Nah, dia berhak untuk menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunganya sesuai dengan kondisi ya perekonomian saat itu. Yang kedua adalah memiliki peran dalam memproduksi kinerja keuangan yang sehat khususnya pada bagian perbankan. Jadi BI berusaha untuk menciptakan kinerja ya bank-bank ya yang ada di Indonesia itu secara sehat seperti itu ya. Yang ketiga, memilih hak dan wewenang untuk mengatur serta menjaga sistem pembayaran. Betul, ini adalah peran Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia itu berhak dan berwenang ya untuk mengatur serta menjaga sistem pembayaran ya. Kemudian keempat ya, melalui fungsinya dalam riset untuk mengatur serta menjaga sistem pembayaran ya. BI juga ya, dia melakukan riset ya dan pemantauan ya. Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan Indonesia ya. Informasi apa saja, misalkan ya informasi nilai tukar pun sekalian itu bisa ya. Atau sekarang ini sedang ramai diperbincangkan ya konflik antara Rusia dengan Ukraina. Nah, itu berpengaruh secara global loh ya saudara-saudara. Tidak hanya berpengaruh di Rusia, tidak hanya berpengaruh di Ukraina, tapi berpengaruh ke seluruh dunia. BI mencoba menelaah itu bagaimana pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia untuk kemudian dijadikan sebagai acuan ya dalam membuat kebijakan ya dalam menghadapi hal-hal tersebut, menghadapi resiko yang paling buruk yang dapat diterima oleh Indonesia. Ya, kemudian kelima, Bank Indonesia berfungsi sebagai jaringan pengamanan sistem keuangan negara melalui fungsi bank sentral sebagai the lender of the last resort ya, atau LOLR. Nah, seperti itu. Jadi puncak, bukan puncak ya, apa ya? Pupuhuna itu apa? Orang yang membawahi ya bank-bank atau suatu lembaga yang membawahi bank-bank yang ada di Indonesia itu adalah bank sentral. Nah, dalam kaitannya di sini bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Mereka berfungsi ya untuk melakukan ya semacam pengamanan ya pada sistem ya keuangan negara ya, seperti itu. Itu saya rasa untuk peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan. Kemudian kita bahas lagi ya tentang otoritas moneter di Indonesia. Nah, otoritas moneter tadi pun sudah kita bahas sih sebetulnya ya, namun kita bahas lagi sekarang. Jadi apa itu otoritas moneter? Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar ya pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Nah, umumnya
otoritas moneter ini adalah bank sentral, meskipun kadang-kadang ya dibantu ya oleh lembaga eksekutif pemerintah ya, yang memiliki kewenangan tertinggi, hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral ya. Ada berbagai jenis otoritas moneter ya, seperti dibentuknya suatu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan ya yang mengontrol jumlah uang yang beredar ya pada suatu negara ya, kemudian diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang ataupun uang logam ya, kayak Taiwan kalau tidak salah, dia mencetak uang itu tidak hanya oleh satu bank sentral tapi oleh beberapa entitas keuangan ya yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi mungkin saja kalau kita mah di Indonesia oleh bank sentral, oleh BI mencetak uang, mungkin saja di negara lain itu ada beberapa yang ditunjuk, ada beberapa entitas keuangan yang ditunjuk untuk mencetak uang ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya otoritas jasa keuangan. Nah, apa itu otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan adalah ya kalau kita disingkatnya OJK ya, di Hajat ya ada gedungnya besar ya, otoritas jasa keuangan gitu ya tulisannya. Nah, OJK ini adalah sebuah lembaga yang sebagai lembaga pengawasan ya. Nah, ada sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen ya, dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, asuransi. Dia adalah badan pengawas lah intinya ya, mengawasi lembaga-lembaga keuangan ya. Tujuannya apa dibentuknya OJK? Yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis ya, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kemudian mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lain, dan melindungi nasabah ya. Jadi nasabah perlu dilindungi ya. Nah, seperti itu. Fungsinya apa saja? Ada yang tahu fungsinya? Jadi fungsinya yang pertama adalah mengawasi aturan main yang sudah dijalankan ya dari Forum Stabilitas Keuangan ya. Yang kedua adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang ya. Keempat, pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Jadi ini adalah fungsi dari otoritas keuangan. Ada 4 ya. Yang pertama mengawasi aturan main. Aturan main itu yang kita sebut dengan regulasi ya. Yang kedua adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan non bank ya dalam struktur yang sama seperti sekarang ya. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru ya, itu OJK ini. Yang kedua ya, tujuan dan wewenang OJK ya. OJK itu dia punya wewenang ya, punya tugas dulu lah ya. Punya tugas melakukan pengaturan dan pengawasan ya terhadap kegiatan jasa di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan non bank ya. Seperti itu. Nah, kemudian wewenangnya ya. Jadi OJK itu punya wewenang. Yang pertama adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua ya, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK ya. Nah, jadi itu adalah beberapa hal tentang tugas dan wewenang OJK ya. Nanti ya secara khusus akan kita bahas satu-satu ya. OJK itu apa? Lembaga seperti apa? Nah, nanti ada part tertentu yang kita bahas ya secara lebih mendetail. Sekarang kita bahas secara keseluruhan di otoritas moneter saja ya.
Kemudian selanjutnya adalah penilaian kesehatan bank. Oh ya, ada yang dinamakan dengan kesehatan bank. Ya, nah jadi kesehatan bank itu dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank ya untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Ya, oke, yang selanjutnya adalah penilaian kesehatan perbankan. Nah, ada beberapa aspek yang harus dinilai. Yang pertama adalah aspek permodalan. Jadi, bank itu harus punya minimal modal yang harus dimiliki. Kalau tidak, maka dia dinilai tidak sehat seperti itu ya. Yang kedua adalah aspek kualitas aset. Nah, di sini nanti sudah mulai muncul ya, di mana bank harus mengklasifikasikan aktiva produktifnya. Aktiva produktif itu apa? Yaitu dia adalah aset-aset yang menguntungkan perusahaan. Ya, yang ketiga adalah kualitas manajemennya. Ya, di mana di sini yang dinilai adalah kemampuan manajemen atau kemampuan manusia dalam mengelola ya sumber daya yang dimilikinya ya, seperti itu. Ada aspek earning, kemudian yang terakhir ada aspek likuiditas ya. Jadi ya, suatu bank itu dapat dikatakan liquid ya jika bank tersebut mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek ya. Yang dimaksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank itu adalah simpanan masyarakat, tabungan, giro, deposito ya. Kita kan nggak tahu ya bahwa masyarakat kapan ingin mengambil uangnya, dan itu siap tidak siap ketika nasabah perlu, kita harus membayarkannya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah aspek-aspek yang dinilai dalam kesehatan, dalam penilaian kesehatan bank. Oke, ini adalah bahasan mengenai otoritas moneter di Indonesia ya. Jadi mengandung atau membahas 3 unsur, yaitu Bank Indonesia ya yang berperan untuk menstabilkan, OJK yang berperan untuk mengawasi, dan yang ketiga adalah penilaian kesehatan bank. Jadi ya, regulasi ini ya yang membentuk ya sistem keuangan di Indonesia menjadi luar biasa sehat ya, menjadi stabil, menjadi lancar ya sistemnya ya, tidak tersendat. Ya, itu saya kira untuk pembahasan hari ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan pada bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.